nama saya Naharia Safitri dengan NIM 152. Di sini saya akan membuktikan teorema 4.5. Buktikan H sama dengan buktikan setengah putaran terhadap titik A itu sama dengan refleksi terhadap garis G direfleksikan lagi terhadap garis H dengan garis G itu tegak lurus dengan H, di mana G itu berpotongan dengan H di titik A. Di sini sudah saya gambarkan garis G dan H, di mana garis G dan H ini tegak lurus dan berpotongan di titik A. Untuk yang pertama yang ingin saya buktikan adalah ketika titik, ambil sembarang titik, misal saya ambil titik P, di mana P tidak sama dengan A. Oke, saya ambil sembarang titik, misal di sini titik P. Maka pencerminan terhadap garis G, pencerminan titik P terhadap garis G adalah P aksen dengan syarat G menjadi sumbu simetri dari luas garis P aksen. Berarti saya tuliskan di sini misalnya ada titik O. Berarti PO sama dengan P aksen O karena G menjadi sumbu simetri. PO sama dengan P aksen O. Yang kedua, titik P aksen dicerminkan terhadap garis H menjadi P double aksen pencerminan titik P aksen terhadap garis H adalah P double aksen dengan syarat H menjadi sumbu simetri dari P aksen P double aksen atau luas garis P aksen P double aksen. Berarti dapat saya simpulkan, misal saya ambil titik F di H ini, perpotongan ruas garis P aksen P double aksen dan juga H adalah R, maka P aksen R sama dengan P double aksen R. Oke, kasih kayak gini. Nah, kita lihat segitiga, pandang segitiga POA dan juga P aksen OA. Pandang segitiga POA dan segitiga P aksen OA. Di sini sudah diketahui bahwa OP atau PO sama dengan ruas P aksen O. Berarti kita tulis saja PO sama dengan P aksen O. Lalu karena G ini menjadi sumbu simetri, berarti sudut yang terbentuk dari segitiga P aksen OA itu adalah tegak lurus dan juga POA itu tegak lurus. P aksen OA atau tegak lurus. Selanjutnya kita pandang ini, ruas garis OA. OA sama dengan OA karena berhimpit.
segitiga di mana sisi sudut sisi, berarti segitiga POA dan juga segitiga P aksen OA ini kongruen. Kongruen dengan segitiga P aksen OA. Akibatnya berarti akibatnya AP ini sama dengan AP aksen, atau saya balik, P A sama dengan P aksen A. Oke, ini hasil pertama yang kita dapatkan. Yang kedua, pandang segitiga P aksen P aksen AR dan juga P double aksen AR. AR dan segitiga P double aksen AR. Nah, di sini sudah diketahui bahwa P aksen R atau ruas garis P aksen R ini sama dengan ruas garis P aksen R dari refleksi terhadap garis H, di mana garis H menjadi sumbu simetris. P aksen R sama dengan P double aksen R. Nah, karena H ini menjadi sumbu simetrik, otomatis sudut P aksen RA ini adalah tegak lurus, dan juga P double aksen RA ini juga tegak lurus. P double aksen RA di mana tegak lurus. Lalu di sini ada ruas garis RA atau AR. Itu sama dengan ruas garis AR karena berhimpit. Nah, berdasarkan kongruensi yang sama, yaitu sisi sudut sisi, berarti segitiga P aksen AR dan kongruen dengan P double aksen AR. Segitiga P aksen AR kongruen dengan segitiga P double aksen AR. Akibatnya P double aksen A sama dengan ruas garis P double aksen A sama dengan ruas garis P aksen A. Nah, ini kita temukan hasil yang kedua. Dari hasil yang pertama, dan kedua, kita dapatkan bahwa PA ini sama dengan P aksen A sama dengan P double aksen A. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa P
A itu sama dengan P double aksen A. Sesuai dengan definisi dari setengah putaran, di mana H definisi H adalah setengah putaran terhadap titik A, misal jika dan hanya jika untuk misal sembarang titik P tidak sama dengan A, karena ini juga P ini tidak sama dengan A, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah setengah putaran P terhadap titik A adalah P aksen dengan syarat A menjadi titik tengah. Berarti setengah putaran titik P terhadap titik A adalah P double aksen dengan syarat A menjadi titik tengah ruas garis P double aksen. Berarti PA sama dengan P double aksen. Nah, ini kita dapat persamaan 3 atau hasil ketiga, dan ini kita dapat dari definisi yaitu 4, hasil keempat. Nah, berdasarkan hasil ketiga dan definisi dari setengah putaran ini, maka dapat saya simpulkan bahwa setengah putaran terhadap titik A sama dengan pencerminan dari terhadap garis G dikali pencerminan terhadap garis H. Nah, ini untuk kasus pertama, yaitu misal P tidak sama dengan titik A. Oke, Kak. Oke, untuk yang kasus kedua itu ketika kita ambil sembarang titik, misal P. Nah, titik P ini sama dengan titik A. Jadi A sama dengan P. Berarti berdasarkan definisi refleksi titik P terhadap garis G itu P aksen dengan sama dengan P. Juga refleksi garis titik P terhadap garis H itu sama dengan P double aksen atau sama dengan P. Nah,
Berarti refleksi G terhadap refleksi titik P terhadap garis G dikalikan refleksi refleksi titik P terhadap garis H direfleksikan terhadap garis G berarti sama dengan P, karena P aksen sama dengan P double aksen sama dengan P. Oke, berdasarkan definisi setengah putaran juga, putaran H adalah setengah putaran kita dapat 1 setengah putaran terhadap titik P jika dan hanya jika yang kedua P, saya ambil barang titik P itu sama dengan A, maka pencerminan setengah putaran titik P terhadap garis terhadap titik A adalah titik itu sendiri. Maka dari dua hasil yaitu pencerminan titik P terhadap garis H dicerminkan lagi terhadap garis BG itu sama dengan P, dan juga setengah putaran titik P terhadap titik A itu sama dengan P, maka kita dapat pencerminan titik P terhadap titik A itu sama dengan refleksi titik P terhadap garis H direfleksikan lagi terhadap garis G. Berarti dapat saya simpulkan bahwa pencerminan terhadap garis setengah putaran terhadap titik A itu sama dengan refleksi terhadap garis G dikalikan refleksi terhadap garis H. Terima kasih. Sekian pembuktian teorema 4.5 yaitu setengah putaran terhadap titik A sama dengan refleksi terhadap garis G direfleksikan lagi terhadap garis H jika G tegak lurus dengan H, di mana G itu berpotongan dengan H di titik A. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.